Siapa masalah? Bersungguh-sungguh belajar untuk menuntut ilmu karena siapa? Karena niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran satu persatu dipanggil ya. Asparazif hadir. Aulia Trianisa Ayuni Marcella Mirul Muhammad Hafiz Naza Hafizi Rashid Alisti Renaldi Safira Wahyudi Yadi Yogi Anggara Yuniza Zaki. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Ya. Untuk memantapkan lagi semangat kita belajar ya, Ibu akan menampilkan sebuah video dan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Profil Pancasila ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya, siap? Ya. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, ini penting dan bernalar. Nah, kita ingat kembali nih pembelajaran kita sebelumnya. Materinya yang kita pelajari tentang apa? Ya, benar ya. Masih ingat ya struktur teks eksplanasi. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Ya, silakan Zaki. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, yang ketiga ulasan. Ya, benar ada 3. Jadi yang pertama itu identifikasi fenomena. Coba siapa yang bisa menjelaskan identifikasi fenomena itu berisi apa? Ya, silakan Daniel. Berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa
terjadi. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya struktur yang kedua, dan siapa yang bisa menjelaskan rangkaian kejadian? Ya, silakan Azira. Rangkaian kejadian berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Ya, benar ya. Selanjutnya struktur yang ketiga. Ya, silakan Marcella. Struktur ulasan dalam teks eksplanasi bersifat pilihan, boleh ada, boleh tidak. Di bagian ulasan ini berisi intisari atau kesimpulan dari fenomena alam yang dibahas. Di dalamnya juga berisi tanggapan atau pernyataan penulis mengenai topik yang dibahasnya. Ya, benar. Ulasan ini berisi kesimpulan, bisa juga tanggapan atau pernyataan penulis mengenai topik yang dibahas. Dan hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan. Ini saling berkaitan ya. Struktur dan kaidah kebahasaan ini sangat penting dalam teks eksplanasi. Dengan adanya struktur dan kaidah kebahasaan, kita bisa memahami teks eksplanasi dengan mudah, dengan baik, dan bisa menjelaskan. Kalau kita udah bisa memahami struktur dan kaidah kebahasaannya, akan memberikan manfaat kepada kita. Kita mudah menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Misalnya fenomena apa? Yang sering terjadi, ya benar, hujan, dengan struktur dan kaidah bahasa yang tepat, sehingga penjelasan kita ini mudah dipahami oleh orang lain. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi pada hari ini menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam baik yang diperdengarkan ataupun dibaca. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pada hari ini setelah kalian melalui pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan dapat menelaah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam baik yang diperdengarkan ataupun dibaca. Nah, selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan menyimak video pembelajaran. Setelah itu, ada tanya jawab terkait video yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, diskusi kelompok, dan seterusnya presentasi. Setelah itu baru ada penilaian individu menggunakan Google Form nantinya ya. Kemudian setelah itu menyimpulkan pembelajaran, dan terakhir penutup langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Teks eksplanasi menggunakan kaidah kebahasaan sebagai pedoman ya, pedoman dalam penulisannya. Jadi kaidah kebahasaan itu menjadi ciri khas teks eksplanasi yang membedakannya dengan teks yang lain. Nah, berikut ini akan ibu tampilkan video penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kalian simak dengan baik ya. Kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Seperti kita bahas sebelumnya, konjungsi kausalitas itu biasanya ditandai dengan kata karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, menyebabkan, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Ya, contoh konjungsi kronologis, kemudian lalu setelah itu pada akhirnya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian menggunakan kata benda jenis fenomena yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Dan terakhir, kaidah kebahasaan adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis ini biasanya kata yang terkait dengan leksikal atau makna yang di dalam kamus, dan yang di dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi kalau tentang banjir, apa kaitan tentang banjir? Ketika tentang gerhana, apa kata-kata teknis yang terkait dengan gerhana? Jadi dari video ini ya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, kaidah kebahasaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas berarti kata hubung yang menghubungkan apa? Ya benar, sebab dan akibat. Contohnya ini sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, maka. Nah, itulah konjungsi kausalitas yang menyatakan sebab akibat itu menghubungkannya ya. Kemudian konjungsi yang kedua, konjungsi apa? Nah, konjungsi kronologis. Kronologis ini menghubungkan ya rangkaian waktu ya, berhubungan dengan waktu. Misalnya
sementara, ketika, saat, itu berhubung waktu kan? Sesudah, sebelum, terus awalnya. Nah, itu semuanya adalah konjungsi kronologis yang menghubungkan urutan waktu. Nah, yang ketiga, kita di teks eksplanasi ini kaidah kebahasannya menggunakan kata benda. Ya, kata benda ini merujuk pada fenomena. Kaidah kebahasannya yang keempat, ya, menggunakan kata teknis atau istilah kata. Ini berhubungan dengan topik yang dibahas. Misalnya topiknya tentang hujan, berarti kan ada istilah kata yang digunakan untuk topik hujan. Misalnya ada, misalnya apa kalau berkaitan dengan hujan, istilah katanya apa? Evaporasi, penguapan, kemudian apa? Kondensasi, transpirasi, presipitasi. Nah, itulah kata-kata teknis atau istilah kata berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknis itu untuk memudahkan komunikasi. Misalnya kita sebut tsunami, kita tidak usah menjelaskan kalau terjadi gelombang besar yang disebabkan oleh misalnya gempa bumi. Orang sudah tahu kalau kita sebut tsunami, berarti itu gelombang besar yang disebabkan oleh terjadinya pergeseran di dasar laut, ya. Jadi dengan kata kita menyebutkan tsunami saja orang sudah paham. Itu maksudnya istilah teknis itu memudahkan kita dalam berkomunikasi. Bagaimana bisa dipahami? Ada pertanyaan mengenai 4 kaidah kebahasaan yang ada di teks eksplanasi. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, ini Ibu akan memberikan lembar kerja, ya. Kita akan bekerja secara berkelompok, diskusi kelompok. Tapi sebelumnya di sini ada Ibu tampilkan contoh di sini mengenai pelangi. Sekarang kita lihat di bagian kaidah kebahasaannya yang udah di garis bawah ini. Kaidah kebahasaannya namanya apa? Menggunakan kata benda jenis fenomena. Ya, benar, ya. Terus yang ini, yang garis bawah selanjutnya, karena ya, konjungsi kausalitas. Kalau optik, ya benar, menggunakan kata teknis. Ketika, ya, konjungsi kronologis. Ini namanya konjungsi, ya. Terus awalnya, konjungsi, ya, konjungsi kronologis. Kemudian apa lagi? Atmosfer. Ya, kata teknis atau istilah kata. Saat, ya, konjungsi kronologis. Sehingga, konjungsi kausalitas. Ketika, konjungsi kronologis. Yang tadi sepertinya semuanya paham. Nah, sekarang kalian boleh kumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing. Teks eksplanasi penuh bagus ini kalian analisis kaidah kebahasaannya, kalian telah, ya, kaidah kebahasaan. Dibaca terlebih dahulu teksnya dengan teliti, kemudian kalian temukan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks Gunung Meletus
Berarti yang kamu tulis yang mana? Iya. Yang udah ditentukan langsung ditulis ya. Langsung saja ditulis. Kan ini ada di bawah ya. Misalnya kamu udah tulis ini, berarti kan sama kan? Nah, karena ada dua lembar, langsung saja kalau sudah ditemukan, langsung diminta
Konjungsi kronologis yang digunakan yakni bermula, saat, dan lalu. Ya, silakan bacakan buktinya satu saja. Gunung meletus bermula dengan adanya perubahan tekanan batas kelempengan bumi dan perubahan suhu yang drastis. Ya, bagaimana pendapat kelompok lain? Apakah berbeda atau sama? Ketika setelah. Ya, ketika setelah ini ada penambahan ya. Benar. Ada lalu, saat, ketika, setelah. Nah, selanjutnya kaidah pembahasan yang ketiga, kelompok 5. Kelompok 5. Kaidah kebahasaan eksplanasi menggunakan kata benda jenis fenomena, yakni terdapat kata gunung meletus. Buktinya, gunung meletus terbentuk pada kedalaman 60-160 km di bawah permukaan bumi. Ya, bagaimana kelompok lain? Apakah jawaban kelompok 5 sudah benar? Ya. Kelompok 3. Ya, buktinya silakan. Fenomena alam gunung meletus terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan ditemukan oleh gas dengan kekuatan besar. Ya, jadi intinya kata benda jenis fenomenanya itu ya benar ya, sama ya, dengan bukti yang berbeda, tetap sama biasanya ya, benar. Kemudian yang keempat, kelompok 4, silakan. Kata teknis magma vulkanik sampai sekarang gunung berapi masih menjadi hal yang menyeramkan bagi manusia karena meletusnya gunung berapi dapat mengakibatkan terbentuknya pulau dan danau, bahkan dapat menutupi atmosfer bumi yang menyebabkan perubahan suhu yang ekstrim. Jadi untuk kelompok lain apakah ada penambahan? Tadi ya kelompok 4 hanya menemukan 2 ya, ini kelompok 1 tidak akan sedikit. Kata apa lagi yang menunjukkan? Kata
Erupsi. Nah itulah 4 kaidah bahasa yang terdapat dalam teks gunung meletus ya. Bagaimana? Semuanya bisa dipahami? Ya, tepuk untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan ada penilaian individu. Nah sekarang kita kembali ke posisinya yang awal. Sudah rapi semuanya? Nah sekarang kita buka HP kalian alamat ini untuk penilaian individu sudah dikirim di grup WhatsApp. Bisa kalian juga. Ya. Sudah selesai semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita refleksikan terlebih dahulu ya. Gimana menurut kalian? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan setelah kalian mengikutinya? Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang apa? Kaidah pembahasan teks eksplanasi. Nah, coba satu orang menyimpulkan apa saja kaidah pembahasan teks eksplanasi. Ya, Iqbal, silakan. Kaidah kebahasaan yang menjadi kebahasaan eksplanasi menjadi prioritas masih ada 4 yaitu 1. Menggunakan konjungsi kausalitas sebab akibat. 2. Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. 3. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. 4. Menggunakan kata